Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Lubab yang berbicara tentang hadis-hadis yang menceritakan masalah albir, kemudian silaturahim dan adab. Kita masuk kepada hadis nomor 17. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabi'ihi ila sadri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasadmu dan juga tidak kepada bentuk-bentukmu, tetapi Allah memandang kepada hati-hatimu. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari-jarinya ke arah dadanya. Nah, di dalam riwayat, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, matanya agak sedikit berbeda. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk dan harta-hartamu, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalanmu. Nah, berdasarkan dua hadis ini, di dalam Islam tidak ada perbedaan di sisi Allah hanya gara-gara berdasarkan bentuk harta atau bentuk tubuh, ya, sifat-sifat biologi. Nah, tidak bisa seseorang mengatakan dia lebih mulia di sisi Allah atau dia mesti dihormati dibanding yang lain hanya gara-gara bentuk fisik. Nah, oleh karena itu di dalam syarahnya Imam An-Nawawi menjelaskan, la yanzuru, Allah tidak memandang, artinya bukan pandangan bermakna hakiki. Kalau pandangan bermakna hakiki, Bapak dan Ibu memandang dengan mata. Kita lihat tubuhnya tinggi, yang ini rendah, ini rambutnya panjang, ini rambutnya pendek, bukan begitu. Nah, makna ya nazrillahi huna mujazatuhu wa muhasabatuhu. Makna pandangan Allah di sini adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba. Nah, innama yakunu zalika ala ma fil qalbi duna suwari zahirah. Dan penilaian Allah itu terletak kepada apa yang di dalam hati, bukan apa yang nampak secara fisik. Wa nazrullahi ru'yatuhu muhitum bikulli syai'in. Dan penilaian Allah itu mencakup segala sesuatu, bukan hanya apa yang di hati, tapi apa yang dinampakkan oleh hati dalam bentuk amalan pun itu menjadi standar penilaian Allah. Nah, jadi ini hadis dipelesetkan oleh orang. Allah kan tidak memandang kepada yang nampak. Allah kan memandang kepada apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, tetapi bisa ditunjukkan oleh anggota tubuh. Inilah isi hati saya yang sebenarnya. Nah, jadi kan sudah diklaim oleh artis-artis itu, kalau mereka itu orang baik-baik, walaupun mereka membuka aurat untuk mencari uang, walaupun mereka melakukan tarian yang terlarang untuk mendapatkan rezeki, lalu mereka mengatakan itu kan hanya yang nampak saja. Allah kan tidak melihat kepada amalan-amalanmu, kan itu hadisnya.
Allah akan melihat kepada hatimu, bukan kepada bentuk tubuh, bukan kepada yang zahir. Nah, oleh karena itu kita sepakat kalau bapa dan ibu sudah membahas dalam masalah kajian akidah, antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang dinampakkan oleh anggota tubuh di dalam Islam itu harus selaras dan sesuai. Tidak boleh bertentangan apa yang ada dalam hati dengan apa yang dinampakkan oleh anggota tubuh. Karena amalan bapa dan ibu bukti isi hati kita. Kalau perbuatan kita buruk, maka apa yang dalam hati itu buruk. Kalau perbuatan kita baik, berarti yang di dalam hatinya baik. Nah, sebagaimana akar pepohonan tertancap di dalam bumi dan tidak kelihatan, tetapi dengan batangnya yang kokoh, dengan rantingnya yang banyak, kemudian daunnya yang lebat, kemudian buah-buahannya juga lebat, itu bisa menjadi dalil kalau akarnya sangat bagus, akarnya sangat baik. Nah, kemudian wa maqsudul hadisi anna al-i'tibara fi hadhihi kullihi bil qalb wa huwa min mithli al-hadis ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah tubuh seluruhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Dan segumpal daging itu disebut dengan al-qalb alias hati. Jadi tidak bisa dipisahkan antara apa yang dilakukan anggota tubuh dengan apa yang ada di dalam hati. Hati adalah raja. Kalau dia baik, dia perintahkan kepada anggota tubuh untuk berbuat baik. Jika isi hatinya jahat, maka dia akan perintahkan anggota tubuh untuk melakukan kejahatan. Jadi jangan dipisahkan antara apa yang dinampakkan dengan perbuatan dengan apa yang diyakini di dalam hati. Nah, siapa yang memisahkan, berarti dia sudah membuka pintu kesalahan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, saling mengenal tentu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga dipelesetkan oleh orang-orang yang ingin menghalalkan perbuatan haramnya. Mereka katakan ini adalah ayat yang dijadikan dalil supaya laki-laki dan perempuan bisa berpasang-pasangan padahal mereka bukan mahram dan belum dihalalkan melakukan hubungan. Ya, pai kamana, pai ta'aruf. Ta'arufnya manga pacaran. Adanya ta'aruf tu pacaran. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan padusi kan supaya kenal padusi itu. Kan supaya padusi kenal jo apa-apa. Kini ambo akan melaksanakan itu berdasarkan ayat Allah ini. Itu namanya bermain-main. Nah, padahal ta'aruf di sini ada aturan, ada batasan, ada yang tidak boleh dilanggar, ada yang dibolehkan melakukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kulit pun berwarna-warna, berbeda-beda. Ya, itu bukan alasan untuk mengatakan satu suku yang kulitnya khusus itu memiliki keistimewaan dibanding kulitnya yang berbeda. Misalnya kulit putih itu lebih mulia dibanding kulit hitam. Karena hati yang putih tidak mungkin kulitnya keluar hitam. Itu katanya itu. Nah, sehingga ketika melihat orang yang berkulit putih, rasanya seperti apa tu? Nampak kulit putih dia bu, nampak kulit hitam dia pak. Baras suati awak ketika itu. Apakah langsung dalam hati awak ada hormat kepada kulit putih dan langsung ada dalam hati awak ada merasa merendahkan orang yang kulit hitam? Berarti itu apa je ibu rasis namanya tu.
memberikan perlakuan berbeda hanya gara-gara ada beda kulit. Padahal Allah yang paling mulia di sisinya yang paling bertakwa. Mau kulitnya putih, mau kulitnya kuning, kulitnya coklat atau kulitnya merah, terserah. Nah, sebab yang paling mulia yang dijadikan standar adalah hati dan amalan. Nah, orang yang berkulit putih melaksanakan salat dengan orang kulit hitam melaksanakan salat di sisi Allah sama. Nah, jadi kalau bapa dan ibu mulai membeda-bedakan orang berdasarkan misalnya bentuk fisik, itu perangai orang jahiliyah itu. Baliklah pak ibu ke zaman jahiliyah balik. Walaupun bapa dan ibu hidup di tahun 2015, tetapi sifat balik ke zaman dahulu balik. Nah, jadi hadis itu salah satu prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Mereka tidak menganut yang namanya rasisme, itu tidak ada. Orang kini baru ribut-ribut masalah rasis tu. Islam lah dari dulu tu melarang yang seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah at-tafriqatul unsuriyah. Apa itu at-tafriqatul unsuriyah? At-tamyizu bainal ajnasi fil qawadin wal muamalat ala asas ad-dammi wal khasa'is al-biologiyyah al-muta'alliqah bi takwinil jismil bashari wa min abrazi hadhihi al-khasa'is launul bishrah wa syaklul jamjamah. Apa yang disebut dengan tafriqatul unsuriyah? Yang dimaksud dengan tafriqatul unsuriyah adalah membedakan di antara jenis-jenis, melakukan pembedaan di antara jenis-jenis yang ada dalam masalah undang-undang dan pergaulan. Nah, pembedaan itu berdasarkan kepada asas darah, keturunan. Kemudian pembedaan itu juga berdasarkan kepada perbedaan-perbedaan dalam masalah biologi. Kau hidungnya mencuang, kau hidungnya pesek. Kau geng hidung mencuang siko, kau geng hidung pesek. Atau kalau di siko piti banyak, kalau nansitan tidak berpiti. Nyo bedakan perlakuan, nyo bedakan undang-undang berdasarkan itu. Itu namanya tafriqatul unsuriyah. Kau sesuku Jawa, kau tidak sesuku Jawa. Jadi kalau sesuku Jawa ibadahnya bagus. Kalau tidak sesuku Jawa ibadahnya nilainya kurang di sisi Allah. Padahal Allah menerima ibadah itu bukan karena kesukuan, tapi karena keikhlasan dan karena tata cara yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau suku apapun, mau bangsa apapun, mau kulit apapun, terserah. Wa min abrazi hadhil khasa'is. Dasar yang dijadikan sebagai pembeda yang paling mendasar itu adalah warna kulit dan bentuk secara fisik. Warna kulit itu menjadi pembeda. Kalau dahulu tu di Amerika Serikat, kalau kulitnya putih, dia bisa duduk di bagian depan bis. Dapat tempat duduk yang istimewa. Tapi kalau kulit hitam, dia masuknya di belakang, dekat mesin. Kalau ada orang kulit putih bawa hewan, justru yang hewan itu bersama orang kulit putih di tempat yang istimewa. Jadi lebih mulia pula hewan daripada orang yang berkulit hitam. Nah, di Amerika Serikat, di negara wilayah Mississippi, sekolah kulit putih dengan sekolah kulit hitam tidak boleh sama. Bahkan kasus baru-baru ini, ketika polisi menembak seorang laki-laki yang berkulit hitam tanpa diinterogasi dan lain sebagainya, satu negara orang kulit hitam demo, dan kita tidak melihat berita yang seperti itu. Sementara Amerika adalah negara yang selalu mengatakan mereka menjunjung persamaan hak azazi manusia. Awaklah dikicu habisnya tu. Tak ada dah, Bu. Masih ada kok. Kalau kampung tu kulit hitam saja. Negro kalau bahasanya tu. Anak kulit putih. Anak bercampur tu kadang-kadang masih ada je batasan. Kalau bintang filmnya kulit putih, pasangannya tak ada kulit hitam dia tu. Istrinya kulit putih pula. Kalau bintang filmnya kulit hitam, istrinya kulit hitam pula. Kini saya presidennya dan keceknya dari kulit hitam. Tapi sifat yang seperti itu belum hilang. Dipancing sedikit saja bisa meledak. Itu buktinya. Polisinya kulit putih menembak yang kulit hitam. Lalu orang kulit hitam merasa dibeda-bedakan. Kalau seandainya yang ditembak itu kulit putih, mungkin tidak langsung ditembak. Mungkin diinterogasi dulu, ditanya baik-baik dulu. Tapi kalau kulit hitam,
langsung saja dihukum. Nah, itu terjadi negara yang mengaku dia negara yang paling menjunjung hak manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan tafriqah al-unsuriyah. Di dalam ajaran Hindu ada tafriqah al-unsuriyah. Karena ada kasta-kasta. Ada Brahmana, kaum yang dicipta oleh Brahma dari mulutnya. Ini adalah kaum yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di dalam ajaran Hindu. Nah, kemudian di bawahnya ada kesatria yang dicipta oleh Brahma dari hasta, dari tangannya. Nah, dia adalah kaum yang akan pergi berperang, yang akan membela tanah air jika ada yang menyerang. Kemudian ada di bawahnya lagi Vaishya, kaum yang dicipta oleh Brahma dari pahanya. Nah, jadi mulut dia teh. Ke bawahnya tangan, ke bawahnya lagi paha. Siatu Vaishya, kaum yang bertugas sebagai orang yang menyediakan kebutuhan pokok manusia, pedagang, atau orang-orang yang memiliki profesi, seperti pegawai. Yang paling hina adalah sudra. Sudra itu tugasnya melayani 3 kasta yang sebelumnya. Dan sudra ini tidak boleh kalau anaknya menikah dengan kasta yang berbeda dengannya. Tidak ada cerita dia naik pangkat, naik kasta ke Brahma dan lain sebagainya. Itu dalam yang agama itu masih dianut oleh lebih 1, sekian miliar orang. Cuman orang-orang barat itu hebohnya tidak kepada mereka. Hebohnya hanya untuk Islam saja. Anan dihebohkan di orang-orang barat tu. Islam konyo rasis, tafriqah unsuriyah, padusi dihinonyo, laki-laki dimuliakan. Jatah padusi saketek pada jatah laki-laki, contohnya dalam masalah warisan. Itu yang diurusnya. Kau jaleh-jaleh ada kasta-kasta, anak itu yang diberantasnya dah. Jadi ada jo di luar yang kasta 4 ini ada lagi namanya paria. Bukan pario bu ya, paria. Dulu nanti kelompoknya cangkala. Cangkala ko kulit berwarna, nya menikah orang asing. Kalau dewa istilahnya blasteran. Itu hak mereka masing-masing berbeda itu. Hanya gara-gara kasta itu. Itu namanya tafriqah unsuriyah. Kalau kini istilahnya apa? Sara. Atau istilah rasis. Nah, selanjutnya, wa kana al-Yunan ya'taqiduna annahum sya'bun mukhtarin khuliqu min anasirin takhtalifu 'anil anasir allati khuliqat minha syu'ubil ukhra. Kalau orang-orang Yunani yang punya peradaban Yunani, mereka punya keyakinan kalau mereka lah bangsa yang terpilih. Mereka adalah bangsa yang dimuliakan karena mereka diciptakan dari unsur yang berbeda dari unsur-unsur yang lain yang diciptakan darinya bangsa yang lain. Aku balik serupa setan perangainya kau, serupa iblis. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, dia menganggap api lebih mulia dari tanah. Nah, orang Yunani menganggap bangsa Yunani diciptakan dari unsur yang berbeda dari umat-umat yang lain. Nah, makanya mereka punya keyakinan peradaban mereka yang terbaik. Nah, sedangkan di luar Yunani itu disebut barbar. Kaum barbar yang tidak terdidik, yang tidak punya adab, kalau bicara tidak sopan, pakaian kotor, makanan pun yang hina-hina. Sedangkan kami bangsa Yunani berpendidikan, berperadaban. Nah, kalau orang Yunani dan orang Romawi, mereka punya keyakinan yang sama. Yang di luar mereka disebut kaum barbar. Barbar bukan Tartar, itu lain itu. Bangsa Tatar itu bangsa yang dipimpin oleh anak cucu dari Genghis Khan. Perangai sama. Kalau barbar itu artinya orang tidak berpendidikan, yolah orang Tatar itu tidak berpendidikan. Buktinya ketika menaklukkan menaklukkan Irak, mereka menaklukkan kota Baghdad, mereka bukannya menghargai kitab-kitab para ulama, justru mereka bakar dan mereka campakkan ke sungai Efrat. Sehingga berubahlah air sungai itu menjadi hitam karena tinta dari kitab yang mereka buang. Nah, bangsa-bangsa yang tidak menghargai ilmu pengetahuan sekarang lekat dengan istilah barbar. Perangai Tatar itu seperti kaum barbar. Kalau di awak istilahnya dulu orang Udik. Padahal orang tinggal di Mudik ada yang pintarnya. Orang kampuang, pada orang kampuang kau donan jadi profesornya. Model tu pelosok pedalaman, boleh itu. Nah, selanjutnya orang-orang Yahudi
laqad idda'a al-yahudu annahum sya'bullah al-mukhtar. Ya wa anna al-ilaha allazi ya'budunahu la yanbaghi an yakuna ma'budan li ghairihim minan nas. Kalau orang Yahudinya punya tafriqah unsuriyah dengan mengatakan merekalah ya bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, karena mereka bangsa yang dipilih oleh Allah, maka Tuhan yang mereka sembah tidak berhak bangsa lain menyembahnya. Makanya orang Yahudi pun tak pedulinya, tak adanya majak orang masuk ke agamanya dah. Karena orang selain Yahudi tak berhak menyembah Tuhannya. Beda aja Nasrani, bakal orang masuk ke agamanya, kok mengicuh-mengicuh lah. Jinak seperti merpati, licik seperti ular. Biarlah baduto atih namo jalan Tuhan. Tak ada. Itu beda awak jinyo. Jangan diajak lo orang masuk Islam dengan cara-cara seperti itu. Karena Allah baik dan menerima yang baik-baik saja. Nah, mereka tidak mau bangsa lain selain mereka menyembah Tuhan yang mereka sembah. Nah, orang lain itu mereka sebut nama ummiyin. Ummiyin itu kalau di awak bahasanya buta huruf. Tak bisa baca, tak bisa nulis. Makanya Nabi disebut Nabi yang ummi. Tidak bisa membaca dari tulisan, kemudian beliau tidak bisa menulis. Itu ada hikmah khusus untuk beliau, supaya terjaga kemurnian Al-Quran, supaya jangan ada celah orang menuduh Nabi yang membuat Al-Quran. Nabi pernah merubah-rubah Al-Quran. Siapa yang menuduh begitu akan terbantah langsung. Nabi tidak bisa menulis, Nabi tidak bisa membaca dari tulisan. Kalau seandainya Nabi bisa membaca dari tulisan, ada celah orang-orang yang tidak suka kepada syariat Allah untuk menuduh ini Nabi mengutip dari kitab yang dia baca. Nabi baca kitab-kitab orang Romawi, Nabi baca kitab-kitab ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, lalu Nabi nukil ke dalam Al-Quran, lalu Nabi katakan itu firman dari Allah, padahal Nabi sendiri yang merubah-rubah dan yang menukilkannya. Kalau kini orang akan menuduh, cuman sayangnya ada lo kaum muslimin kau dan ingin serupa itu. Nyo ndak lo pandai baca, ndak lo pandai menulis. Alasannya Nabi kan ndak lah dah. Itu aneh tu kan sunnah tu Ustaz. Ya, itu sunnah yang khusus untuk beliau saja. Itu keistimewaan bagi Nabi. Ya, sudah sering kita katakan, Nabi memang begitu, tetapi ingat, Nabi adalah guru bagi orang yang pandai membaca dan menulis. Nabi adalah panutan dan suri tauladan yang baik bagi orang yang pandai membaca dan menulis. Karena apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau lakukan, itu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan apa ibu tiru nan itu tu. Jangan. Tapi awak kini kalau kabar aja nak bisa lah terlambat Ustaz. Ya sudah. Baranan dapat selah. Kalau ada kejar paket Z, kejarlah. Ya, kejar paket A, kejar paket B, kejarlah. Ya, membaca itu salah satu cara untuk berilmu. Kalau membaca tidak bisa, berarti cara yang lain masih ada. Apa itu? Mendengar, menghafal, bertanya. Jangan katakan satu-satunya pandai membaca. Anda di dalam pergaulan pun, ketika orang lain mereka sebut ummi, wa annahum ya'taqiduna anna ghairahum laysat lahum huquq ka huquqihim kama hakallahu anhum fi qawlihi. Orang-orang Yahudi meyakini bahwasannya orang lain itu tidak punya hak sebagaimana mereka punya hak. Jadi berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda pula cara memperlakukan orang. Nah, di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 75. Surat yang ketiga ayat 75, di sana Allah telah berfirman menceritakan anggapan orang-orang Yahudi bahwasannya yang di luar mereka tidak punya hak seperti yang mereka punyai. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyyin sabil wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ini dasarnya fil ummiyyin. Di luar Yahudi mereka sebut ummiyyin. Ya, orang-orang ummi. Di antara ahli kitab ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu.
Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu dan bersikeras menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ya, mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka tahu kalau Allah tidak menetapkan seperti itu. Jadi kalau ada orang Muslim berhutang ke orang kafir, sudah tunyo ndak bayar dengan alasan, awak ndak diagih kewajiban dia Allah membayar hutang ke orang kafir. Sebab awak je orang kafir berbeza. Berhutang ke orang Muslim wajib dibayar, berhutang ke orang kafir ndak dibayar dah. Itu samalah perangai apa jo ibu jo Yahudi itu. Ya. Kalau kini kan ndak. Agama sama nak ya bayar. Yang sama agama saya nak dibayar. Boleh nak beda agama ikut tu. Jadi orang Yahudi itu ketika yang meminjamkan harta tu sesamuinya nyobayar tu. Tapi kalau yang di luarnya nak nyobayar. Kecuali yang punya hutang tadi, nyo tagih terus itu. Nyo telefon dia sebentar. Nyo kerja ke rumah tu. Tu yo terpasonya tu. Apa kok bitunya? Nyo mengecekan. Serupa keceknya dalam ayat. Tak ada dosa kami model itu ke orang lain dah. Kami berdosa kalau menipu dan sesuku sebangsa je kaminya. Tak ada awak berdosa dostat malu orang, memaku orang kafir belanja tempat awak. Tak ada dosa awak menzalimi orang non muslim belanja ke tempat orang muslim. Berarti samalah perangai kita dengan apa yang Allah ceritakan tentang orang Yahudi. Itu namanya tafriqah unsuriyah. Berbeza caranya memperlakukan orang hanya gara-gara beda bangsa, beda suku. Kalau awak yang tak boleh nikah sesuku tu masuk tak tafriqah unsuriyah? Berbeza cara membuat undang-undang. Berbeza cara melayani orang, memperlakukan orang hanya gara-gara itu. Aku nak suku awak buat aturan model tu. Serman buat musalla, buat surau. Surau ko surau iko suku iko saja. Seolah-olah nan suku A kalau salat di rumah sajid suku B dah afdal. Nan afdal tu dan dibuat dek sukunya. Akhirnya terkotak-kotak orang, padahal masjid fungsinya bukan mengkotak-kotak begitu. Inilah yang dibangkit-bangkitkan. Kalau bangkit namanya nanti nasionalis, chauvinis, fanatik kepada bangsa, fanatik kepada suku. Walaupun yang dikatakan oleh Allah itu tidak boleh, tapi karena sukunya melakukan, boleh jo, satunya. Allah telah menetapkan itu tidak boleh, tapi dek negaranya memerintahkan, satunya. Tu dek cintonya ke tanah airnya, dek cintonya ke sukunya. Akhirnya jadi orang syiriknya, menjadikan tanah airnya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tafriqah unsuriyah. Nah, tu orang Yahudi. Kalau orang Nasrania samanya. Sampai sekarang mereka mengakui perbudakan. Dengan adanya tafriqah unsuriyah, maka dampak yang ditimbulkan antara lain dia adanya rasis, sikap fanatis, terjadinya penjajahan orang kulit putih terhadap kaum kulit berwarna. Seperti orang Amerika menghabisi orang Indian yang berkulit merah. Itu manusia kulit merah tu. Cuba ibu caliak dalam sejarah, baca kini informasi orang Indian tu. Orang yang menjadi penduduk asli daerah Amerika. Mereka menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Justru kaum pendatang yang menguasainya. Bahkan orang-orang Indian dari sisi politik, kemasyarakatan tidak diakui sebagaimana diakuinya kulit putih. Kalau tiba orang Indian, itu simbol keterbelakangan. Simbol itu orang kampung, tidak berpendidikan, kasar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya orang kulit putih merasa ada legalitas. Merasa ada hak untuk menjajah kaum tersebut. Karena mereka memang lebih rendah dibanding kita. Nah, penjajahan-penjajahan itu kan terjadinya, salah satu itu penyebabnya. Kenapa Jepang menjajah kita? Karena dia merasa dialah Raja Asia. Makanya dia ajak awak. Jepang tu penolong Asia. Padahal itu dibangkitkan awak supaya awak membantu Jepang melawan orang-orang Barat dalam Perang Dunia Kedua. Dibangkitkanlah itu. Yang kedua, pelecehan kaum kulit putih. Kaum kulit putih Putih itu maksudnya. Terhadap yang lain.
membuat mereka tidak bisa beraktivitas selayaknya manusia. Yubana dihina, mereka dijadikan budak. Pengucilan kaum rendahan sehingga tidak memiliki hak untuk berpolitik. Sehingga yang jadi pemimpin tak boleh dari kalangan mereka. Mundurnya negara yang tidak mengakui persamaan hak di antara manusia, hanya karena warna kulit. Seperti di Afrika Selatan ada partai apartheid namanya, yang memisahkan antara kulit putih dengan kulit hitam, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi manusia ini dikategorikan kulit putih, kemudian kuning, kemudian coklat, sawo matang, kemudian hitam. Nah, orang yang membagi manusia berdasarkan kulit itu, mereka berkeyakinan yang paling mulia adalah kulit putih. Main tenis tahu ibu? Tenis itu khusus untuk orang kulit putih, tidak boleh kulit hitam. Tapi kini lah banyak kulit hitam. Orang Asia kulit kuning pun boleh. Awak kulit kuning kok. Orang Jepang tu sabutnya kulit kuning tu. Kuning langsek kalau ada awak. Kuning kunyit ada. Nah, ibu. Cibola macam mua. Kunyit jadi itu. Kuning ameh. Jadi Bapak dan Ibu, apa itu? Lu'batul bayda. Tenis tu bahasa Arabnya lu'batul bayda, permainan orang kulit putih. Namanya saya rasis. Tapi baalai lah model tu melakik namanya kalau dirubah payah. Sampai begitu. Ya, mereka ingin membedakan hanya berdasarkan warna kulit. Nah, contoh tafrikah unsuriyah zaman modern. Terjadi perang saudara di Amerika Serikat antara pihak utara dengan pihak selatan lebih kurang selama 5 tahun. Tahun 1860 sampai 1865. Nah, pihak selatan bersikeras untuk tetap memperlakukan perbudakan, sedangkan pihak utara bertekad untuk memerdekakan para budak. Nah, yang utara ini dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln. Seolah-olah Abraham Lincoln memerdekakan berdasarkan warna kulit. Tidak. Orang selatan mempertahankan adanya perbudakan, orang kulit hitam lebih hina dari kulit putih, supaya pabrik-pabrik mereka bisa berjalan. Yang jadi buruh kulit hitam. Nah, pihak utara ingin memerdekakan budak tu, supaya budak-budak tadi pindah ke utara, lalu berkeraja di pabrik-pabrik orang utara. Ya, bisnisnya sebenarnya tu. Ya, ekonomi sebenarnya tu. Bukan yobana menyelamatkan hak orang. Jadi budak di selatan banyak. Ekonomi berjalan dengan itu. Pabrik-pabrik mereka yang mengisi. Yang utara ingin memerdekakan yang diperbudak tadi, supaya mereka pindah ke utara. Sebab kalau di utara mereka tidak budak, mereka bisa bekerja di pabrik-pabrik. Nah, itu keinginannya. Terjadi perang saudara, sesama orang Amerika. Gerakan apartheid yang ada di Afrika Selatan, yang akhirnya dimenangkan oleh Nelson Mandela, presiden kulit hitam. Nah, kemudian di negara bagian Mississippi, Amerika Serikat, sekolah antara anak kulit putih dengan anak kulit hitam tidak sama. Harus dibedakan sekolahnya. Menikah beda kulit dianggap tidak sesuai undang-undang dan dianggap pernikahannya batal. Menikah beda kulit samo jo diawak, menikah beda agama batal. Di beberapa wilayah masih ada. Kalaupun di undang-undang dihapuskan, tapi sikap itu masih ada. Itu negara yang menganggapnya nampaliang menjunjung tinggi HAM. Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat acara Oprah Winfrey, acara Oprah Winfrey itu kan reality show, wawancara. Pernah dibahas itu. Di negara bagian tertentu, adik pembawa acaranya kulit hitam kok. Mungkin terasona di nyoa, yo tabo perasaan yang membawakan acara ketika itu. Di SMP atau junior high schoolnya, kalau SMP dawak namanya tu. Yang kulit hitam kelasnya berbeda. Bahkan beberapa sekolah berani menolak anak kulit hitam untuk masuk di sana. Padahal kan pendidikan itu hak setiap warga negara. Kalau nyo warga di sini nyo berhak masuk sekolah nanado dengan di sini. Tapi ditolak hanya gara-gara kulitnya berbeda. Itu di negara yang masih itu di bawah tahun 2010 itu. Masih baru itu. Yang paling baru kan kasus penembakan itu, sehingga demo orang kulit hitam di mana-mana. Tapi wak kan ingin serupa Amerika loh, wak puji-puji, wak puja-puja. Padahal kerajoyo model itu. Jalan bangga pula. Kini ada anak-anak perguruan tinggi agama pergi ke Amerika. Salah satu cara misionaris memurtadkan kaum muslimin apa? Pertukaran mahasiswa. Tu lalamu tu.
At-tabsyir, misionaris. Kalau dalam bidang pendidikan, baca misionaris. Pertukaran mahasiswa di negeri yang notabene Nasrani, menginap atau tinggal di negara yang mayoritas penduduknya Islam. Nyo kemari wak kasinan. Nyo kasinan baraja pluralis agama. Jadi di Amerika tu nyo baraja agama, tapi agama yang dipelajari nyo adalah agama na mengecian agama ko samo saudanya. Itu yang di Padang ada upaya berlima orang. Berdua yang diusu bertiga, beratu. Ke Pennsylvania. Di sinanya beraja pluralisme agama. Ada berbahaya tu. Kalau pluralitas okey. Pluralitas tu apa? Di satu daerah, orang tak cek agama. Tu pluralitas namanya tu. Kalau itu tak terima tu. Tapi kalau pluralisme itu nak terima tu. Kerana mengecian sado agama sama. Nah, besok kalau bapa dan ibu bertemu dengan orang yang mengatakan semua agama sama, kok matinya bakar saya jenazahnya. Semuanya. Tak usah sembahyang, ambuang saya dalam lubang tu. Atau serupa ada di daerah di Indonesia, ketika ada jenazah, nyelataan di tempat yang tinggi, di pabian saya dimakan dek buruang. Apa biasalah model tu? Kan agama sama sebenarnya kan itu. Tak usah dimandikan, tak usah dikafani, tak usah disolatkan. Atau serupa di mana tu? Di ngarai itu dibuat lubang-lubang masuk situ. Kalau zaman dahulu ya bu, dibuat tempat yang tinggi semacam pelataran, letak sejenazah wak situ. Datanglah burung pemakan bangkai itu. Burung gagak. Kan mesti dakah nama itu. Kalau kecil Nabi, may yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan, siapa menanam sesuatu lalu makan dari apa yang tanam tu hewan, kana lahu bihi sadaqah. Baginya adalah sedekah. Kau nak ditanam yobana badan wak sedekah. Ali namu kurang mengicen agama sama ko. Leka mungkin tu. Balonnya idik bisu. Bagi nak mengicen agama sama suruh anaknya makan daging wawau sudah. Lagi kinyo tu. Semua kamu kanya menyuruh akan elok sedanya. Itu. Apa dah elok kau nak sama dah. Karena sumber elok dia awak berbeza jo sumber elok dinya. Awak sumber wa Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak. Nah, kalau didalami lagi bu, masih banyak tafriqah unsuriyah di negara-negara yang mengaku mereka paling menghargai hak azazi manusia. Bahkan itu, kalau TKI itu, di negara-negara tetangga, itu kan sudah beda jenisnya tu. Ada etnis tertentu, yang kalau orang Indonesia itu hina dirinya. Itu tafriqah unsuriyah berdasarkan kebangsaan. Orang Indonesia pun tidak terhormat dah. Kadang-kadang memang kita tidak terhormat di perangai awak negari orang tidak terhormat. Makanya orang melecehkan begitu saja. Jangankan rakyatnya, kadang-kadang pemimpinnya membuat malu. Pemimpin sih model itu, boleh rakyatnya. Sebab pemimpin lahirnya dari rakyatnya. Kalau pemimpinnya tidak tahu malu, ya sudah. Tidak disalahkan orang yang menilai rakyatnya juga tidak tahu malu. Maka baiknya pemimpin bukti kalau masyarakatnya baik. Kalau dia awak bu, lah baik awak tolong bu. Aluleh. Tradisi jahiliyah yang lain yang mirip tafriqah ansariyah namanya asabiyah. Asabiyah, fanatik. Orang awak fanatik ke sukunya. Pokoknya rancak-rancak orang Minang sesadanya. Dan cadia orang Minang. Anam pandai mengalir orang Minang. Orang lain tak pandai tu. Itu hati-hati tu pak. Di samping awak bisa dikategorikan sombong, awak masuk kasus tafriqah unsuriyah. Di suku lain tak ada dah, di awak ada sebenarnya. Sehingga banggalahnya dengan kesukuannya tadi. Nah, dengan kebanggaan itu nya menganggap lebih tinggi dari suku lain. Itu tidak karajo orang yang beriman ke Allah dan Rasul itu. Kalau you ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah, tidak boleh apa je ibu meraso model itu. Kalau nak model tu ustaz tak cinta adai mana mau. Kalau itu nak disebut cinta berarti tak boleh cinta model tu. Itu rasa cinta yang membuat bapa ibu buta sehingga tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Nah, boleh-boleh saja kita cinta. Kampung awak di mana? Kampung awak di siku ustaz, ambu cinta kampung awak. Boleh. Tak ada masalah ada. Nabi sendiri berdoa supaya Madinah itu dicintakan kepada diri beliau sebagaimana beliau cinta kota Mekah.
Atau mungkin bisa lebih cintanya kepada kota Madinah. Berdoa benar beliau tu mah. Tapi cinta tanah air itu tidak membuat dia melakukan yang terlarang. Tidak mengakibatkan dia meletakkan negerinya di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat dia meletakkan dirinya di atas orang lain yang suku atau bangsanya berbeda. Nah, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Okey. Tapi gara-gara bangga tadi bangsa lain tak elok. Kalau itulah sombong namun. Jadi hati-hati. Bangga itu sendiri kadang ujub namanya. Meletakkan diri kita di tempat yang kita tidak berhak meletakkan diri di sana. Awak letakkan diri awak di atas bangsa lain, padahal awak tidak berhak bagi dia atas tu. Makanya ujub itu bisa membuka pintu menuju kesombongan. Tradisi jahiliyah asabiyah. Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih, man qatala tahta rayatin immiyah yad'u ila asabiyah aw yaghdabu li asabiyah faqitlatuhu jahiliyah. Siapa yang berperang di bawah panji kefanatikan, dia mengajak untuk berta'assub atau dia marah karena asabiyah atau ta'assub, maka matinya adalah mati jahiliyah. Walaupun zaman sudah abad 21, pi matinya mati jahiliyah. Kok berangnya dek sukunya, kok cintonyo dek sukunya, kok berperangnya dek sukunya. Matilah urana model tu mati jahiliyah. Berperangnya tanah airnya, berjuangnya resikonya mati demi bumi pertiwi tumpah tanah darah dan lain sebagainya. Beko di akhirat mintalah ke ibu pertiwi itu pahalonya. Karena niatnya nak mencari ridha Allah dah. Hanya kan ada orang mengecek bu. Jangan ditanya, negara yang apa negara agiahkan ke engkau. Tanyalah ana bisa engkau agiahkan ke negara. Okey. Pi negara tu bangkang ke Allah. Ana kau agian. Negara tu mengingkari apa yang Allah tetapkan. Apa betul tu? Dah ada tu pak. Berperang demi membelah tanah air. Kenapa pahlawan-pahlawan dahulu yang menjadi slogan mereka adalah Allahu Akbar. Nyo tahu kalau matinya dek membela tanah air, tak ada dapat di akhirat dah. Ibu pertiwi itu tak bisa mangai-mangai suara. Makanya orang tu berperang demi Allah. Nyo berjihad di jalan Allah. Makanya lebih terdengar gaung Allahu Akbar daripada merdeka atau mati. Dinyo menang satu, syahid satu. Kedua-duanya baik di sisi Allah. Silakan. Sejarah tu saja nanti dikaburkan dia. Lihatlah baju para pahlawan. Kalau kecek berita Sianan Bajangguit tu bodoh, tu Agus Salim tu Bajangguit tu, Buya Hamka Bajangguit tu, bodoh je nya. Makin panjang jangguitnya makin bodohnya. Di mana kadangnya mengecek sengaja cari perhatian, cari popularitas. Aja terpancang lah itu, tak calah itu. Justru terpancang awak tu nan diinginkannya. Pada awak lah tahu, tak ada terpengaruh dijangguit tu bagai itu. Sia yang pakai Sarawak cingkrang, sia nambah sorban tu teroris. Tu Pangeran Diponegoro bersorban dah. Imam Bonjol bersorban dah. Tu teroris tu. Yo, menurut orang Belanda yo. Takut pemerintah kini pemerintah Belanda, nak tahu ber? Takut pemerintah kini pemerintah yang menjajah rakyatnya, bukan melayani rakyatnya. Allah alam, kita tak tahu. Nah, kemudian man qatala tahta rayatin ummiyatin yuqatilu asabiyah wa yaghdabu li asabiyah faqitlatuhu jahiliyah. Sama dengan yang tadi. Berperang karena kefanatikan terhadap suku atau bangsa. Kemudian dia marah bukan karena Allah tetapi karena sukunya yang dihina atau diapakan. Nah, kemarahan yang berdasarkan itu kalau dia matinya jahiliyah. Wa'ilah bin Asqa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu asabiyah? Nabi menjawab, asabiyah itu adalah membela golonganmu dalam kezaliman. Lah jalenyo salah, baku apa belanya? Oinyo sekampung jawab. Balancik-lancian rumahnya je rumah awak. Baku inyo nan apa ibu pilih? Oh, nyo sasuku jawab. Padahal awak tahu nyo nak berhak dipilih bagai itu. Baku satu apa mengarajuan kerajo yang dilarang di agama aku. Yo nama ajaknyo kawan daki ambo, orang kampung ambo, sasuku bana.
Sa datuk pucuak pula. Benda tu. Tapi ingat ibu, batasannya itu. Kalau ibu membela kampuang dek, inyo melakukan kebaikan, tak masuk tu datuk asabiyah. Tapi kalau inyo melakukan kezaliman, satu awak gara-gara tu sekampuang, tu senegara, tu sesuku, tu nan asabiyah. Itu nan asabiyah. Nah, di dalam hadis yang lain, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, yang berperang berdasarkan asabiyah, dan orang yang mati di atas asabiyah. Laisa minna, nanti dia tidak dikelompokkan dengan kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Nyo samo je orang-orang asabiyah. Laisa minna juga bermakna tidak termasuk ajaran kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis yang pertama, Allah tidak memandang suku, tidak memandang bangsa, tidak memandang warna kulit, tidak memandang bentuk fisik, mau pendek, mau tinggi, mau mancung, mau pesek, mau mato pitok, mau mato gadang bule, atas sarah. Dan dicaliak Allah adalah hati. Hati yang diisi oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga anggota tubuh melaksanakan apa yang diperintah oleh Al-Quran dan Sunnah. Jangan dipisahkan antara apa yang dinampakkan oleh anggota tubuh dengan hati. Jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, itu nanti jadi beko. Karajo buruak lalunya kecen atiam welok. Jangan dihino, dah berhak kalian menghina ambo dah. Ambo ko berjuang mencari rezeki untuk menghidupi orang tua. Walaupun dengan joget erotis, lah dilarang di majlis ulama di Madinah, konser dan lain sebagainya. Justrunya kecen majlis ulama tu nya menonton lah tu mah. Munafik tu ceknya. Ambo dilarangnya, pi video awak carinya. Tu nang kalaman ninyo semengecek tu. Ada inyo memisahkan antara hati je perbuatan. Siapa yang membedakan antara hati dengan perbuatannya, itu ibarat orang bercermin. Yang bercermin itu punya jerawat, tapi yang memantul di cermin hilang jerawatnya. Ada yang menerima tu. Cermin ajaib namu. Siana menerima nan model tu. Ketika baca min, wajah wak tempang. Tapi nan dicamin, tak tempang keluar ada. Ada nan percaya cerita model tu. Kalau ada tu orang gila tu. Makanya sian nan percaya hati tu bisa berbeza jo anggota tubuh, tu orang gila. Makanya definisi orang gila apa? Antara nan disuruh di batinnya, yang dikarajuan di lahirnya, indak berkesesuaian. Kecek kepalanya tu buruk, kecek badannya tu rancak, makanya nyo makan di tempat sarok. Sebab informasi itu tak sampai. Nan di hatinya tu pemahamannya tak sampai. Kerana lah ada ureknya nan putih, sehingga tak bisa bagi perintah ke anggota tubuh. Ketika tak terjadi kesesuaian antara nan di dalam hati jo nan nampak di anggota tubuh, tu bisa bermakna inyo alah gilo. Kan tak salah do disabut nama ngecek model tu orang gila. Kalau dibawaan kesinan kajinya, iya gilonya tu. Nah, awak berjalan ke mari siapa memerintahkan. Ya Allah, awak pahami dalam nas, awak baca dalam hadis. Nak memahami itu apa? Kalau dalam ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Dek hati awak memahami ikut kebaikan, maka diperintah kaki melangkah kemari. Model itu. Jadi jangan sekali-kali memisahkan itu. Sebab kalau bapa ibu pisahkan, tangga kamu dari awak. Ana imra'atin yuqalu laha Fusailah. Dari seorang perempuan yang bernama Fusailah. Dia berkata, sami'atu abi yaqul. Bapak saya pernah berkata dan saya mendengarnya. Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, aminal asabiyati an yuhibba ar-rajulu qaumahu? Qala la, walakin minal asabiyati an yu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala az-zulmi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk asabiyah cinta seseorang kepada kaumnya? Nabi menjawab, tidak. Amun termasuk asabiyah seseorang yang menolong kaumnya berbuat zalim. Itu baru asabiyah tu. Cinta tanah air termasuk asabiyah? Tak. Tapi ketika mai kui tanah air untuk berbuat zalim, tu asabiyah namanya. Cinta ke kampung awak boleh, silakan.
Tapi ketika satu di kampung tu berbuat zalim, hanya dia gara-gara alasan kampung awak, sakampuang, serumah, sesuku dan lain sebagainya, tu asabiyah namanya. Termasuk berpartai-partai. Dek yang menetapkan keputusan tu orang yang menjadi namanya kader partai awak, padahal yang diputuskannya itu adalah kezaliman, tu asabiyah namanya tu. Partai termasuk kelompok-kelompok jamaah-jamaah. Adik yang melakukan kezaliman tu an-nadwah hanya satu loh. Dewa mengaji di an-nadwah, padahalnya tahu nanti kerajaan tu kezaliman. Kau contoh kau. Tu asabiyah bapa dan ibu ke an-nadwah namun. Tu nam fanatik butuh tu. Tak tentu dewa lain namanan hak, namanan batin. Berhubung yang menetapkan keputusan itu adalah jamaahnya. Nah, padahal yang diputuskannya itu dikategorikan kezaliman. Dia ikut juga. Itu asabiyahnya ke kelompoknya. Jadi seolah-olah nyo membeda-bedakan kelompok. Selama tu kelompoknya berdiri di atas, yang kelompok lain berdiri di bawah. Selama tu kecek keluar dari kelompoknya, itu kebenaran. Tapi kalau keluar dari luar kelompoknya, itu kebatilan. Salamunyo laisa bangsa, itu elok sadanya. Tapi kalau lah di kerajaan dek bangsa lain, tu alun tentu elok le tu. Model tu. Kalau lai sesuku seagamu jinyo, hanya jujur-jujur bangaleh. Tapi kalau lah berbeda sukunyo, lah berbeda agamonyo, hanya mengicuh membalik, mengaleh. Tu balik tafrikah unsuriyah balik. Nah, jadi ndak ada cerita di sisi Allah dah. Inyo mulia dek bangsanya. Inyo mulia dek warna kulitnya, inyo mulia dek pangkeknya, inyo mulia dek haratonyo, atau dia mulia karena bentuk fisiknya. Tidak ada cerita di sisi Allah seperti itu. Kalau kajiwa yang di sisi Allah. Ibu, apa kalau bakawan je orang kulit putih, malah biar kek je orang kulit hitam? Ya warna sama kok. Ada di masjid, bu. Kau di masjid kok. Nyo cebol pendek. Nawak tinggi. Orang kan harus rapik kok. Hanya menenda tu. Seolah-olah kalau dikaca dek dan cebol kok, keturunannya cebol lebih kok. Selama model tu. Wah, bu kayu. Rumah bu banyak, tiap bu banyak. Mengawak sempi-sempi orang miskin. Tu tak bawa ke masjid tu. Nah, padahal Nabi mengecen, tak dicaliak dari itu tu. Aisyah saja bu. Datang seorang perempuan yang bentuk fisiknya agak lebih pendek dari Aisyah. Apa komentar Aisyah? Dia lebih pendek dariku. Itu berang Nabi itu. Karena perkataan itu membuat dia seolah-olah yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding yang pendek tadi. Kalau ia kan menyabui fisik orang pendek, ia sampai situ tu. Jangan sampai menyabui tadi menempatkan awak di atasnya. Nah, sebab di sisi Allah awak tinggi padanan lain bukan dek pendek, dek pendek badan, dek tinggi badan, bukan itu. Tetapi amalan yang bersumber dari hati. Nah, jadi bukan bangsa, bukan tanah air, bukan kampung, bukan suku, bukan bentuk fisik, bukan warna kulit. Dengan ayat surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada dalam Islam yang kulit putih salat 27 derajat. Yang kulit hitam hanya 20 derajat saja. Tidak ada begitu. Surga tertinggi, surga Firdaus hanya dihuni oleh orang-orang Eropa, orang-orang Asia, orang Indian. Itu surganya lebih ke bawah. Tidak ada itu. Coba bayangkan ibu. Ada Tuhan nan majakan tafrikah unsuriyah. 1 miliar orang masih meyakini agama model itu. Apa lain nan saseknya samar-samar. Saseknya nambah bungkuih je nambana. Nan sasek nan busuaknya babungkui jonan harum. Nan la jale-jale busuak orang banyak jo yakin. Itu dia nak kenal jo syariat Allah. Dalam Islam, caliak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, budak tawanan dari Romawi, dia bangsa Rum. Bakawan jo Abu Bakar As-Siddiq, orang Arab, bangsa Quraisy. Kalau orang Arab ko, alo ko Ustaz Tafrika Unsuriah, orang Arab ko nyo meyakini bu, bahwasanya ini lebih tinggi dari nan lain. Nan lain tu namanya ajam. Kalau Yunani dan Romawi nan lain tu disebutnya barbar. Kalau orang Arab jahiliyah menyebut nan lain tu ajami. Atau kini nan terbaru Feringga. Baju-baju Sorok Sampik tu baju-baju Feringga.
Tu jahiliyah pak je ibu balik. Jadi kalau ada orang Arab, atau bahkan pak je ibu ada 16 teran Arab. Ambo nak sama je orang Indonesia dah. Ambo blasteran Arab mengecek model tu dalam hatinya ada merasa tinggi pada orang lain, tu ujub. Dalam perbuatan nyo rendahkan orang lain, dek perasaan itu tu sombong. Ndak keluar dalam perkataan, ndak keluar dalam perbuatan, tu ujub, tetap dosa gadang. Karena apa je ibu meletakkan diri bapak di ibu di tampik yang apa ibu ndak berhak meletakkan. Wak ndak berhak mengecen awak lebih mulia hanya gara-gara blasteran. Antang-antang hidung pesek. Hidung pesek itu dicari di Mesir, bu. Yang orang Mesir itulah bosan yang celiak hidung mancuang saudara. Makanya awak tercengang-tercengang celiak orang Arab tu hidung mancung-mancung. Hanya nak nama aja. Ini justru sukunan dan pesek-pesek tu. Awak sedisiko cari nan mancung-mancung. Karena awak lah bosan menceliak dan pesek-pesek tu. Memang model tu balik. Pada orang mulia di sisi Allah bukan karena itu. Nah, selanjutnya, siapa yang disebut asabiyah? Orang yang menolong orang sekaum atau sebangsa di dalam kezaliman. Tapi kalau bukan dalam kezaliman, itu bukan asabiyah. Nah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara engkau yang zalim atau yang dizalimi. Faqala rajulun ya Rasulullah, ansuruhu iza kana mazluman. Afara'aita iza kana zaliman kaifa ansuruh? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna zalika nasruhu. Rawahul Bukhari. Bertanya sahabat, aku akan menolong orang yang dizalimi. Tapi ba'a caranya ya Rasulullah, menolong orang yang zalim tu ba'a. Kecik Nabi halanginya, pacik tangannya supaya nyo ndak berbuat zalim. Itulah cara menolong orang zalim. Jangan dimakasui hadis ko serupa kecik hadis teksnya. Tolong saudara engkau yang zalim. Satunya menolong untuk buat zalim. Bukan begitu makasui itu. Sukunya menzalimi suku lain. Hanya satu lah tu. Bagus itu. Kecik Nabi, tolong saudara engkau ketika dizalimi cik, ketika berbuat zalim cik. Jadi ketika berbuat zalim tu baca cara menolongnya. Ya satu lah berbuat zalim. Anda itu makasih itu. Makasihnya tolongnya dengan mencegah kezalimannya. Jadi bapak dan ibu yang menasihati orang zalim berarti bapak dan ibu menolongnya. Ketika bapak dan ibu menolongnya, elok nan wa agian keinyo tondak. Elok. Ketika nyo balih jo nan buruak sia nama memutus silaturahmi. Inyo, amanga kok takui lo magian nasihat. Jangan agian nasihat beko putus silaturahmi wa. Abak itu loh. Sagan. Abak kok sagan loh. Menolonginya sagan awak. Berarti bapak dan ibu tidak mencintai saudara itu. Berarti bapak dan ibu rela dia masuk ke dalam api neraka. Jadi kecik Nabi, ibu tolong saudara engkau yang dizalimi, apapun sukunya, apapun bangsanya, bahkan apapun agamanya. Orang kafir itu kalau dizalimi, kita disuruh juga menolong. Kalau ada mai orang kafir itu, minimal kita kubuakan. Tapi jangan disolatan, bayo kerja. Model itu Islam. Kemudian tolong saudara engkau yang berbuat zalim, cegahnya. Mau sekampuang Jawa, kari kerabat awak, saudara Jawa, seketurunan, terserahlah. Kalau zalimnya, cegahnya. Jadi pencegahan kezaliman tu bukan berasal dari inyo berbeda Jawa, enggak. Dek kulitnya enggak sama Jawa, wak cegahnya. Enggak begitu dah. Tapi kalau kulitnya sama Jawa, enggak wak cegahnya. Enggak begitu dah. Kalau itu bapak ibu pakai, berarti bapak dan ibu tafriqah unsuriyah. Nah, sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang. Laisa hunaka syai'un haramun 'ala al-'ajami halalun lil 'arabi, wa laisa hunaka syai'un mahzurun 'ala al-aswadi mubahun lil abyadi, wa laisa hunaka jawazun li tabaqatin aw ta'ifatin minan nas taqtarifu bi ismihi ma taw'alaha al-hawa bi ismi annahum kuhnatun aw ahbarun aw mulukun aw nubala'un, bal laisa lil muslimi khususiyyah taj'alul harama ala ghairihi halalan lahu. Tidak ada yang bisa mengharamkan untuk orang non-Arab tetapi halal bagi orang Arab. Tidak ada yang bisa itu. Tidak ada yang bisa dalam syariat Islam. Sesuatu terlarang untuk kulit hitam tapi halal untuk kulit putih. Tidak ada yang bisa itu. Jadi jangan cuba-cuba ibu membuat model itu.
Dia awak lah 10 kali pergi haji, tu halal dia ambo, pi di kalian tu haram tu. Jangan itu. Dia awak merasa strata sosial awak lebih tinggi, dia awak boleh. Ada orang tak? Tak boleh. Dia inyo lebih rendah strata sosialnya. Tak ada dalam Islam model tu. Kalau kecil Islam haram, haram untuk orang kayu, haram untuk orang miskin, haram untuk sado kulit. Nah itu. Kan betul-betul menghargai hak azazi ko kalau yo. Mengatu kagum-kagum nah hak azazi manusia yang berasal dari barat. Tuannya kicuah-kicuah satunya tu. Caliak salah ke Islam, dia ajaran sebenarnya tu. Nah, kemudian tidak ada dan tidak boleh bagi satu kelompok yang mengatasnamakan mereka itu kaum pendeta lah, ya, rahib lah, atau kaum raja, orang-orang agung, tidak ada hak mereka untuk mengatakan bagi saya halal, bagi kamu haram. Tak ada dah. Bahkan untuk orang muslim tidak ada pengkhususan kalau mereka bisa membuat seperti itu. Kalau lah keluar fatwa laki-laki jo pedusi tak boleh berjabat tangan tanpa pembatas misalnya, karena tidak ada keharusan mereka berjabat tangan, dan ketika itu tidak ada mudarat yang menimpa orang yang tidak mau berjabat tangan. Ketika lah keluar fatwa model tu, lalu kecawak yang tak boleh tu orang yang tak beriman se. Kalau awak lagi rajin mengaji, awak lagi solat, anda ba'ado, anda namuh tu. Itu tak boleh bagi nang kopiah hitam. Kalau kopiahnya lah putih, tu boleh tu. Anda bisa tu. Bahkan nak membuat kaji. Kalau dia ambo, tak ada salat model kalian dan sujud rukuk tu tak ada dah. Tu hanya orang nan kajinya alun sampai lagi. Tak ada dalam Islam. Ya, salat tu wajib untuk siapa pun. Bagi Nabi sendiri tu wajib. Bahkan kewajiban bagi Nabi lebih daripada kita. Ada solat-solat yang bagi kita itu sunat, bagi beliau wajib. Itu berdasarkan nas, bukan Nabi buat-buat sendiri. Oleh kerana itu, hati-hati. Jadi tidak ada itu. Justru kalau kajinya lah masak, nak nyutinggan solat itu. Itulah syaitan tu, bu. Nan masaknya kecian lalu masak, nan lalu masaknya kecian lalu masak, nan berdasarkan ilmunya kecian tak berdasarkan ilmu, yang tak berdasarkan ilmu, inyo kecian itu berdasarkan ilmu. Nah, akhirnya orang pun tertipu. Ya, namanya syaitan itu musuh yang nyata, tentu bagi informasi yang tak betul. Jadi hati-hati. Nyo kan senjata pemungkasnya kaji lu matang lai. Jadi kalau kaji lu matang ko bu tabaliak dunia sadanya. Kalurah mendaki, ke gunung menurun, adinyo kaji model tu. Kalau dia awak kalurah menurun, atau lu masak kaji itu. Sajak butuh maka bisa mencaliak. Kalau lu butuh lai, tu mencaliaknya alu masak kaji lagi. Sejak pakak lah mendengar aja. Pakak lah telinga tu baru mendengarnya. Tu nak kaji tu. Ya, dinyo kaji tu bu. Sejak katih lah ke bawah, sejak bawah lah katih. Sejak api lah dingin, anan es langit. Tu baru kaji tu. Sejak narunciang tak bisa menusuk, sejak nan tajam tak bisa membalah. Sejak angin tak menabangkan, sejak air nak membasahi, makanya ada istilah babain air badan tak basah. Tu baru dapat kajinya tu. Baru caranya bermain air badan tak basah. Ya, tajun ke kolam tak basah badannya. Tu yang hebatnya. Itulah putih kajirinya tu. Orang model tu haram di orang lain, halal dinyo. Haram buat meninggalkan kewajiban. Dinyo lah halal tu. Tu nan takicu tu. Nah, kemudian pertentangan karena beda nasab dan keturunan. Terjadi di kalangan sahabat. Apa awak wah? Dari Maghrur bin Suwaid, dari Ma'rur bin Suwaid, laqitu Aba Zarrin bin Rabazah wa alaihi hullah wa ala gulami hullah fasaltu an zalika faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Ya, faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zarrin a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Rawahul Bukhari. Jadi Abu Zar pernah mencela seorang sahabat yang lain. Yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah, dan celaannya itu berbunyi, wahai si hitam, anak dari ibu yang hitam pula. Kalau hitam bagi awak tu masih sopan. Nang kasarnya bu, oi kaliang, anak dari si kaliang lo. Kecik Nabi kambu ketika tu, wahai Abazar, engkau baca seperti itu, berarti engkau masih ada unsur jahiliyah. Asyana model tu memanggil kawannya, berarti dalam hatinya ada sifat-sifat jahiliyah.
Dalam riwayat yang lain kecik Abu Zar kepada Bilal, wahai Bilal, ko ambo lataan kapal ambo pijak lali ambo kini. Itu untuk menyesali perbuatannya. Ya, ko kapal pijaklah. Kalau awak menyesali li model tu baulang nang kali. Baca je model tu. Kecian tu jahiliyah tu. Tak, memang kenyataan kok. Kecian lah kenyataan kok. Kenyataan mengatakan hitam kulitnya bukan berarti nak mulia di sisi Allah. Itu kenyataan. Jadi kenyataan mana makasih dia awak kok. Kenyataan dan sesuai je selera awak saja. Dibisikkan oleh syaitan yang mengatakan ke awak kalau hitamnya inyo lebih rendah pada awak. Nah kini bertanya saja awak, malu tak kalau kulit awak hitam tu? Maka babadak taba-taba tu. Merasa malu tak ibu? Mana kini maluan? Orang kulit hitam tu rancak kok menurut yang lain. Karena rancak kok banyak lot jenisnya. Jadi jangan sampai dimulai awak mengecanin tak perbuatan bego. Ya, dibantah kecil awak tadi. Apa lain? Nah, unzur fa innaka laysa bi khairin min ahmara wala aswada illa an tafdhulahu bi taqwa. Wahai Abazar, engkau tidak akan lebih baik dari orang yang kulit merah dan juga tidak akan lebih baik dari orang kulit hitam, kecuali yang akan melebihkan kita itu adalah ketakwaan. Nah, berikutnya, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihimul ladzina amatu innama hum fahmun jahannam aw la yakununna ahwana 'ala Allah minal ju'alil ladzi yudahdihu al-khira'a bi anfih innallaha azhaba 'ankum 'ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba innama huwa mu'minun taqiyyun wa fajirun syaqiyyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turab. Hendaklah orang yang menyombongkan bapak-bapaknya yang sudah mati itu berhenti. Mereka yang seperti itu hanyalah bara api neraka Jahannam, atau mereka itu lebih rendah di hadapan Allah dibanding kumbang yang menggulingkan kotoran dengan hidungnya. Sudahlah kita diumpamakan seperti kumbang yang mencium kotoran dengan hidungnya. Yang kotoran itu merupakan anti dari hidung. Lawan bari hidung apa? Kotoran. Bakok kotoran, dek baunnya busuk. Hidung tak namuah menerima dan busuk-busuk. Tapi ko inyo dorong bana kotoran tuju hidungnya. Dek saking bodohnya. Itu perumpamaan orang yang menyombongkan apaknya, nenek moyangnya dan lain sebagainya. Dan orang tu lebih mati sebenarnya. Nah, kemudian Allah telah menghapus kesombongan jahiliyah dan kecongkakan karena orang tua. Orang itu ada yang beriman dan bertakwa, ada juga yang durhaka serta celaka. Seluruh manusia itu adalah anak cucu Adam, dan Adam dicipta dari tanah. Artinya kita sama-sama dari tanah. Awak nak cucu Adam. Ada manusia yang bukan anak cucu Adam? Ada? Ini nak ada. Nak ada. Sudah. Anak kari bangga-bangga sombong-sombongkan. Nah, kemudian inna ansabakum hazihi laysat bimasabbatin ala ahadin. Kullukum banu Adam laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidinin aw taqwa. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya keturunan atau gelar-gelar nasabmu bukanlah alasan untuk mencela seseorang. Semua kamu adalah anak cucu Adam. Tidak ada hak bagi seseorang atas orang lain mengklaim keutamaan kecuali berdasarkan agama atau ketakwaan. Jadi jangan dikecian awak Islam nan paling batu lalu keciknya tafriqah unsuriyah. Tak ada tu. Tak situ mainnya tu. Syariat Islam paling adil, paling bijaksana. Kurasis tafriqah unsuriyah. Tak di situ tu. Tafriqah unsuriyah tu yang membuatnya membedakan kulit, fisik, strata sosial, kasta. Kalau berbeza juga agama, itu benar tu mah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itu apa? Perintah Allah kerajuan, larangan Allah tinggalkan. Jadi tidak bisa. Yang membedakan awak hanya ketakwaan. Khutbah Nabi ketika haji wada'. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun. Wa inna aba'akum wahidun. Ala, la fadla li arabi ala ajami. Wala li ajami ala arabi. Wala li ahmara ala aswada. Wala aswada ala ahmar. Illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ala hal ballagtu? Qalu bala ya Rasulullah. Falyuballighu syahidul ghaibah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi.
wahai manusia, ketika khutbah haji wada, sesungguhnya Rabb kamu itu Esa, sesungguhnya bapa kamu itu satu, Nabi Adam. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, dan tidak ada pula keutamaan orang non-Arab atas orang Arab, dan tidak ada pula keutamaan atas orang kulit merah bagi orang kulit hitam, dan juga tidak ada keutamaan kulit hitam atas kulit merah kecuali dengan ketakwaan. Ya sudah. Ya, jadi tu cik tu. Nah, di awak dari bapa yang satu, diciptakan dari unsur yang sama. Tak ada hak bapa dan ibu meletakkan diri di atas yang lainnya hanya gara-gara bangsa kita, suku kita, kampung kita, keturunan kita, dan lain sebagainya. Tetapi karena ketakwaan atau agama. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan itu harus dipegang. Wah, tak sama yang lain dah. Tapi ingat, kalau dalam kezaliman, anda boleh dah. Serupa mengicuh orang kapi balanjo ke tempat awak, itu dah boleh dah. Semua Yahudi ikut. Tak ada kamu nyuruh model itu dah. Pakai cendu apa halo. Jadi orang Yahudi itu ada namanya protokol Sahyuniyah, protokol Zionis, ada 42 poin. Salah satu poinnya, boleh merampok harta bukan Yahudi, boleh mengicuh hutang yang bukan Yahudi. Kerana di luar Yahudi tidak sama haknya jawab dah. Jadi awak orang Yahudi berhak mengicuh, berhak merampok, berhak menumpahkan darah. Selama itu orang lain. Dalam Islam tidak boleh. Nah, itulah hadis yang nomor 17. Allah tidak menilai berdasarkan fisik, tidak bernilai berdasarkan bentuk tubuh, ya, kekhususan yang sifatnya biologi, tetapi Allah menilai berdasarkan apa yang ada di dalam hati, yang itu nampak dalam perbuatan secara lahir. Itu kunci bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah ketika kita bermain-main bola kecil dengan kucing, ya, dengan niat menyenangkan makhluk Allah, bisa dimasukkan ke dalam amalan yang dibalas pahala? Ya, bermain-main yang seperti ini dihalalkan. Kalau bermain-main seperti itu membuat hatinya lebih segar, ya, yang tadi dia bosan sekarang kembali segar, sehingga dia bisa melakukan amalan dalam kesegaran tersebut. Kalau itu niatnya bisa dikategorikan amal ibadah secara umum. Nah, kalau dia ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk lain selain manusia dengan cara seperti itu, berarti dia juga menjalankan syariat Allah untuk berihsan kepada hewan. Itu ihsan itu. Jadi jangan bagai luit sebut, tapi makan tak bagi. Ini kan ada logo, ala lok na lama, sana namuanya. Memberasihannya, bagi makan minum, ada namua dah. Itu nak ihsan namua itu. Inna Allah kataba ala kulli syai'in al-ihsan. Allah telah menetapkan dalam segala sesuatu itu sikap al-ihsan, berbuat baik, termasuk kepada hewan, karena itu di dalam syariat memang dianjurkan, diperintah, ya. Maka itu jadi pahala di akhirat. Apakah kotoran ayam termasuk najis? Kalau kotoran ayam tadi melekat di pakaian, kita berpendapat najis dalam artian menghalangi untuk memakai pakaian tadi beribadah, ya. Kalau kotoran cicak, itu dikasih keringanan. Cicak, bu, ya, najis itu bukan dek baun dek apunya, ya, ada sambal lah busuk, bu, najisnya tu. Najis dan dimakasui kotor yang menghalangi ibu beribadah. Kalau itu pertanyaannya, yo masuk. Apa caranya Ustaz? Ambil air siraman, digosok, bawa lah solat lain. Tak mesti ibu tunggu kariang dah. Itu dikasih keringanan. Berarti kalau dikasih keringanan, ada yang mengecehan, tu tetap najis yang menghalangi, ada yang lain tu indak. Ya, kenapa keceknya keringanan? Karena ketek sulit diketahui, deteksi. Apalagi kalau sawarna jo karpet tempat wa salat. Lah sujud baru tercium di ibu. Banyak di masjid tu kotoran cicak tu. Makanya masjid aneh je tu kalau kotor model itu. Tapi prinsip adalah hati-hati. Walaupun orang ada yang mengasih toleransi, bukan berarti wak cari-cari kotoran cicak itu, enggak. Bukan berarti wak pabian senyo di sini, enggak. Ya, kita tetap menjaga kebersihan karena kita tidak ingin berdebat. Jadi membatalkan salat, ya. Tapi membatalkan wuduk, tidak. Batal salat bukan karena bapa dan ibu batal wuduk, tidak. Batal salat karena syarat sah salat ada nan wak langgar.
Ya, syarat sah salat awak ndak boleh banajis. Pakaian awak ndak boleh ada najis. Tampai awak salat ndak ada kena najis. Kini nama membuat salat awak batal di pakaian awak ada najis. Nabi ketika salat di sandalnya ada najis. Di patangan salat Nabi buka sandal. Nabi lanjut dan Nabi tidak ulang salat. Berarti salat yang memakai sandal yang bernajis tapi tidak tahu, itu dihukum sah. Cuman kan kotoran ayam ko ba'alok memberasihannya kalau ndak juayi. Kalau terumpa Nabi bisa tanggan, Nabi anjak kan. Ditampik terumpa tu yo najis di sabalahnya kan indah lai. Karena Nabi mengecekan kalau awak pakai sandal, pakailah. Tapi kalau awak ndak pakai sandal, letakkan sandal tu di antara kaki awak. Jadi apa salat hari raya, letaklah sandal tu di antara kedua kaki awak. Itu sunnah Nabi. Tapi dek kawan, kau dek takut hilang warna kapi. Itu kan, itulah payahnya kalau ndak berilmu tu. Orang ni kerajaan orang sesuai hadis Nabi. Adanya nak mahana terumpa ya. Bakapi mana? Letak salah di muka, tak sebelakang ceknya. Apa dah kalau letak di muka bu dipijak orang, nampak dia awak. Merang awak. Pijak terumpa baru. Ya. Kalau letak di belakang, ekor kuat, cikgu-cikgu ada le tak? Ya. Tadi jangkau dia orang di belakang. Kalau itu banyak kan dijadikan alasan panjang kaji ni kok. Makanya dek Nabi lah tahu model-model tu letaklah di tengah kaki itu. Tapi pereso dulu, banajisnya atau enggak. Kalau banajisnya berarti awak duduk di atas najis nanti itu. Ya ya. Jadi kotoran ayam, kotoran hewannya. Nah, yang dikasih toleransi yaitu. Nah, jagalah kebersihan ya badan, pakaian, tempat kita salat. Nah, makanya jangan samakan pakaian kerja, pakaian salat, pakaian tidur. Ya, pakaian salat khusus. Jadi kita tidak ragu dia ada kotoran atau. Tapi kalau lah dipakai karajo, ragu awak kena kotorannya atau tidak. Boleh dipakai lalu, ragu awak lah ada najis atau tidak. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Itulah pembahasan kita tentang kitab Al-Lubab yang berbicara tentang hadis masalah adab akhlak. Dan hadis kita sudah sampai kepada hadis nomor 17. Berarti tinggal 10 hadis lagi karena dalam kitab itu hanya 37 hadis saja. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.